Teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Perjalanan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022 telah berhenti. Tim besutan Sintayong gagal melangkah ke semifinal meski menampilkan permainan yang cukup impresif. Berikut berita yang pertama. Timnas Indonesia U19 menekuk Myanmar 5-1 pada matchday terakhir grup A Piala AFF U19 2022. Akan tetapi hasil imbang 1-1 di laga Vietnam versus Thailand membuat Garuda Nusantara kandas. Ada beberapa catatan positif dari penampilan timnas Indonesia U19 di turnamen ini. Salah satunya adalah pertahanan mereka yang solid dan layak dipuji. Hanya kemasukan 2 gol saja. Timnas Indonesia U19 mencetak 17 gol dan hanya kemasukan 2 gol dalam 5 pertandingan. Sementara itu Vietnam mencetak 12 dan kebobolan 3 gol. Sedangkan Thailand mencetak 7 gol dan kebobolan 1 gol. Hanya Thailand yang angka kebobolannya lebih baik daripada Indonesia, yaitu 1 gol. Itu mereka dapatkan di laga pamungkas babak grup kontra Vietnam. Ini memang cukup disayangkan, namun kegagalan ini harus bisa dijadikan bahan evaluasi untuk menatap Piala Dunia U20 2023. Clean sheet 300 menit. Indonesia sempat mencatatkan rekor clean sheet yang cukup lama dalam 300 menit pertandingan, atau tepatnya 3 pertandingan plus 30 menit permainan. Gawang Cahya Supriyadi belum sanggup ditembus para lawan. Pertama kali kiper asal Persija Jakarta memungut bola dari gawangnya adalah ketika menghadapi Filipina di laga keempat. Justin Lawrence Chan Frias berhasil memanfaatkan blunder lini pertahanan. Sementara itu gol kedua yang tercipta ke gawang Indonesia terjadi di laga pamungkas kontra Myanmar. Tandukan Lam Min Hui dari situasi sepakan sudut gagal diselamatkan Cahya Supriyadi. Skema 3 back. Indonesia sekilas terlihat bermain dengan 5 back di setiap pertandingan. Namun jika diamati dengan seksama, sejatinya mereka menggunakan pakem 3 back sejajar dalam perhelatan ini. Dimas Juliono Pamungkas diminta turun ke belakang dari posisi aslinya sebagai gelandang bertahan. Sementara itu Kakang Rudianto mendapatkan posisi baru sebagai wing back kanan. Tentu ada beberapa evaluasi yang diperlukan untuk menyempurnakan strategi ini. Yang utama adalah saat membangun serangan, di mana 2 wingback cenderung pasif di tempatnya dan hanya beberapa kali saja naik ke depan. Peran Muhammad Ferrari sebagai kapten dan bek tengah terlampau sulit digantikan. Sejak ia mengalami cedera di laga pertama, pertahanan Indonesia harus dipasrahkan kepada Marcel Januar maupun Kadek Arel. Brunei Darussalam berhasil dilalui dengan mudah di laga kedua, tetapi Thailand jadi ujian yang cukup menantang. Muhammad Ferrari pun terpaksa masuk sekalipun sempat diperkirakan tak bisa tampil hingga akhir turnamen. Sintayong terlihat tak mau berjudi dengan pemain yang lain di posisi ini setelah ia benar-benar fit. Tak ada keraguan sedikit pun untuk mempercayakan benteng pertahanan kepada pemain asal klub Persija Jakarta tersebut. Tak lolos Piala AFF 2022 U19, Indonesia tak berhenti di sini saja. Berikut ada jadwal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20. Jadwal pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Indonesia akan menjadi tuan rumah grup F kualifikasi Piala Asia U20. Salah satu lawan yang dihadapi adalah timnas Vietnam. Kualifikasi Piala Asia U20 ini bisa menjadi momen pembalasan bagi timnas Indonesia kepada Vietnam usai apa yang terjadi di Piala AFF U19. Sebab materi pemain yang diturunkan pada ajang tersebut diyakini tak akan jauh berbeda. Vietnam juga Thailand menorehkan luka bagi publik sepak bola Indonesia sebab kedua tim terkesan membuang-buang waktu saat bertanding pada laga terakhir grup A Piala AFF U19. Laga antara Vietnam dan Thailand berakhir dengan skor 1-1. Hasil itu adalah kabar buruk bagi Garuda Nusantara.
sebab kemenangan Indonesia dengan skor 5-1 atas Myanmar terasa tidak ada artinya. Indonesia mendapatkan poin 11 sama dengan Vietnam dan Thailand, tetapi kalah dari sisi head to head. Waktunya membalas. Laga antara Vietnam versus Thailand memberi kenangan buruk bagi timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia, Endry Erawan, kesal bukan main dengan apa yang dipertontonkan kedua tim di atas lapangan. Jika fair play, keduanya harus saling cetak gol dan menyerang. Akan tetapi, itu tidak terlihat dalam partai itu. Itu yang saya dengar dari teman-teman di Stadion Madia, katanya. Saya berharap investigasi dari AFF untuk laga Vietnam melawan Thailand. Kalau menurut AFF itu fair play, silahkan lanjut. Jika tidak fair play, perlu ada pertimbangan untuk diskualifikasi Vietnam dan Thailand, tegasnya. Pertemuan terdekat antara Indonesia dan Vietnam, mungkin juga Thailand, akan terjadi pada Piala AFF U16 yang dimainkan pada 16 Juli nanti. Lalu ada juga kualifikasi Piala Asia U20 yang dimainkan pada 14 sampai 18 September 2022. Jadwal resmi Grup F pada Piala Asia U20. 14 September 2022. Ada laga antara Indonesia versus Timor Leste dan Vietnam versus Hong Kong. Pada 16 September 2022, Timor Leste akan bertemu Vietnam dan Hong Kong akan bertemu Indonesia. Pada 18 September, Indonesia versus Vietnam dan Hong Kong versus Timor Leste. Nantinya tim yang menjadi pemuncak klasemen grup akan otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 yang digelar di Uzbekistan. Sementara 5 tim terbaik dari 10 peringkat kedua akan menyusul lolos ke Piala Asia U20. Berikut adalah regulasi penentuan klasemen fase grup kualifikasi Piala Asia U20. Poin dalam pertandingan head to head antara tim yang sama. Selisih gol dalam pertandingan head to head antara tim yang terkait. Gol yang dicetak dalam pertandingan head to head antara tim yang terkait jika lebih dari 2 tim terkait dan setelah menerapkan semua kriteria head to head di atas, sebagian tim masih seri. Semua kriteria head to head di atas diterapkan kembali secara eksklusif untuk subset tim ini. Selisih gol pada semua pertandingan grup. Gol yang dicetak pada semua pertandingan grup. Adu penalti jika hanya 2 tim yang seri dan mereka bertemu di babak terakhir grup. Poin disiplin. Kartu kuning sama dengan 1 poin. Kartu merah akibat 2 kartu kuning sama dengan 3 poin. Kartu merah langsung sama dengan 3 poin. Kartu kuning diikuti kartu merah langsung sama dengan 4 poin. Mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.